selamat siang. Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda, aktivitas Anda setiap hari yang selalu tayang di YouTube. 2 hari sekali kita selalu upload yang terbaru. Kita sharing-sharing tentang materi coaching, parenting, dan motivasi juga. Dan ada juga materi tentang dunia pendidikan, karena kita expertise di dunia pendidikan. Dan juga ada materi-materi tentang Q&A, mungkin ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau misalnya pertanyaan-pertanyaan dari viewers Beyond Education Podcast. Seperti itu ya. Jadi stay tune terus. Nah, bisa di link deskripsi di bawah. Kalau misalnya teman-teman mau ikutan grup, gabung ke grup WA dan Telegramnya, silahkan gabung saja. Karena di situ kita selalu update per hari, ada artikel, ada video juga. Jadi jangan lupa, kalau misalnya mau gabung, silahkan link deskripsi di bawah, silahkan langsung diklik saja. Dan juga kalau misalnya teman-teman ini hobi membaca membaca artikel, kita juga ada khusus untuk artikel, yaitu di beyondeducationblogspot.com. Silahkan dijelajahi artikelnya. Itu artikel sudah mencapai ratusan dari tahun 2020. Silahkan, di situ mungkin ada terinspirasi tentang judulnya atau terinspirasi tentang terhadap isinya atau terhadap tips-tipsnya. Silahkan dibaca-baca saja, disebarkan juga boleh, seperti itu ya. Tidak terkena haki atau tidak terkena hak cipta, silakan. Ini karena ini kita berlandaskan sosial, seperti itu ya. Dan juga kalau misalnya ada yang mau mendengarkan kami di Radio Online Indonesia, silakan langsung saja di Spotify kalau di Android ya. Biasanya di Spotify kalau di Android nih. Tapi kalau misalnya di Apple atau misalnya iPhone, itu adanya di Apple Podcast atau Apple Music. Langsung saja di search dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Maka kita akan bertemu secara suaranya saja gitu di situ ya. Silakan bagi yang sibuk atau misalnya sering berjalan-jalan atau tidak ada waktu untuk nonton YouTube, langsung saja dicek di sana. Baik, pada siang hari ini kita akan membicarakan atau membahas tentang tema motivasi. Ya, ini kayaknya perlu juga nanti kita bahas juga ya. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gu? Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Udah makan siang? Udah makan siang. Sindrom abis makan siang kayaknya. Abis makan siang kriip. Jadi ngantuk kan gitu ya. Nah, kita harus tetap semangat Pak. Tetap semangat. Karena yang kita bahas sekarang temanya lumayan ekstrim. Iya, motivasi kita sekarang. Buktikan bahwa mereka salah Pak. Itu temanya Pak. Ya, jadi mengapa saya ingin mengangkat tema motivasi yang saya beri judul Buktikan Mereka Salah. Iya. Karena dalam perjalanan kehidupan kita, Bung, ya banyak saja kan orang-orang yang meremehkan diri kita, yang mengecilkan kita, yang menganggap kita tuh tiada. Ya mungkin mereka beranggapan kita ini sulit untuk berprestasi misalnya, karena kita ini memiliki latar belakang misalnya secara ekonomi yang kurang memadai, dipandang sebelah mata ya. Pokoknya dianggap inilah sebelah mata gitu. Tapi masalahnya kadang kita gampang kecewa dengan omongan-omongan orang-orang yang merendahkan kita. Padahal bagaimanapun juga di dalam kehidupan ini pasti ada orang yang suka maupun tidak kepada diri kita. Sebaik apapun kita ya. Sebaik apapun kita. Apalagi kalau kita semakin baik, semakin banyak orang yang akan iri dengan prestasi yang kita miliki. Nah, biasanya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita seharusnya bersyukur. Berarti kita sudah ada di depan mereka malahan. Karena apa? Karena orang-orang yang iri ini, mereka memiliki ketakutan kalau kita semakin sukses dan mereka semakin tidak sukses. Jadi biasakan ya, kalau orang-orang yang tidak sukses pasti irinya sama orang yang sukses, bukan sama orang yang tidak sukses lagi. Biasanya sih begitu. Iya. Nah di sini akhirnya kita harus pintar gitu dalam menyikapi sesuatu. Apabila ada orang-orang yang merendahkan diri kita, kita jangan cepat baper duluan. Nah iya, biasanya tuh sindrom baper juga itu menjadi masalah besar sebenarnya yang harus kita bahas. Benar. Karena apapun yang dibaperkan pasti itu hal yang salah sebenarnya. Benar banget Bro. Kenapa harus baper gitu? Iya. Karena kalau kita gampang baperan, akhirnya kita sulit untuk move on. Betul. Padahal apapun yang masuk ke dalam pikiran kita itu perlu kita filter. Hanya hal-hal positif saja yang kita izinkan gitu untuk masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi kalau hal-hal yang negatif, apalagi
orang-orang yang misalnya mengecilkan kita, meremehkan kita, sampai hal seperti ini kita masukkan ke dalam pikiran kita, kita merasa bahwa diri ini sulit gitu, bisa meraih prestasi misalnya. Iya, karena akibatnya dari itu ya. Benar. Dari omongan negatif itu. Iya. Ya. Seharusnya hal-hal seperti ini kita anggap wajar saja gitu. Kita tidak perlu hal seperti ini merusak hari-hari kita gitu. Karena kan setiap hal yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, pasti itu akan mempengaruhi tindakan kita, Bu. Biasanya bagaimana sih orang yang gampang baperan? Pasti kan sulit gitu. Kita mau melangkahkan kaki kita, even keluar rumah ya. Karena apa? Karena kita merasa nanti bagaimana ya dengan omongan orang-orang di luar sana tentang kita gitu kan. Mereka yang istilahnya tidak mau melihat kita karena kita ini istilahnya orang yang sulit berprestasi misalnya. Jadi hard feeling sendiri ya. Iya. Jadi kayak kejiwaan juga itu penyakit. Benar. Karena kan sulit kalau kita tidak mau melangkahkan kaki kita keluar untuk menjemput impian kita. Ya siapa lagi yang mau menjemput impian kita? Pasti kan kita sendiri gitu. Gak mungkin kan kita minta tolong orang lain untuk menjemput impian kita gitu. Kalau seperti itu kan ya sama aja gitu. Tidak ada usaha dari kita sama sekali gitu kan. Karena kan setiap orang ini memiliki impiannya masing-masing. Betul. Tidak mungkin akan mewakili diri kita. Nah, tetapi kalau kita tidak mau berusaha ya mengalahkan hal-hal yang merusak gitu ya hari-hari kita, akhirnya sulit bagi kita untuk bisa menjemput apa yang kita inginkan di masa depan, Bung. Ya itu bagaimana Pak ya cara menepis hard feeling atau baper itu? Karena kan biasanya orang udah baper itu ya kata yang bisa dikatakan bahwa dia memiliki disorientasi terhadap semua kondisi ya. Karena pasti ya, sedikit-sedikit harus dimasukin ke hati, sedikit dimasukin ke hati. Cara menepis kebaperan itu kira-kira bagi orang baper seperti apa? Kita balik, Bung, opini kita. Iya. Misalnya ada orang yang menyerang kita ya. Ya, biasanya kayak gitu kan. Misalnya merendahkan kita atau mengecilkan kita. Kita harus balik. Maksud dari mereka melakukan hal itu semua karena mereka memang iri sama kita. Oh, jadi kita harus atur pola pikir kita. Iya. Bahwa kita ini semakin terdepan gitu. Akhirnya kan orang-orang yang merasa dilangkahi pasti tidak mau dong. Pasti mereka akan kayak cacing kepanasan gitu. Semakin kita sukses, mereka semakin kayak kebakaran gitu kan. Pasti mereka melontarkan negatif isu kepada kita ya. Nah, kalau kita balik pola pikir kita, akhirnya kita semakin tersenyum gitu. Bahwa kita ini semakin berada di depan mereka. Jadi tidak ada perlu yang kita khawatirkan lagi. Karena kalau hal ini kita anggap bahwa itulah kenyataannya, nah ini masalahnya. Tapi gitu. kalau kita bisa buktikan lah bahwa mereka salah gitu kan. Kalau misalnya kita berpikir seperti itu ya kita makin ya udahlah lihat aja nanti gitu. Iya. Setiap omongan orang jangan dibalas dengan omongan lagi. Iya, buktikan. Karena kita akan capek gitu melayani semua omongan-omongan negatif yang ada di luar sana. Iya. Jadi jadinya kita pemarah juga. Benar. Akhirnya kita jadi emosi, akhirnya kita jadi apa namanya? Stres, kepikiran, kita jadi makin naik gitu kan. Malah kita mengundang penyakit gitu. Iya. Nah, di sini kan kita seharusnya cerdas gitu dalam menyikapinya. Malahan kalau kita ingin membungkam omongan-omongan yang negatif mengenai diri kita, kita perlu membuktikannya dengan prestasi, bukan dengan omongan lagi. Karena yang namanya prestasi itu kadang lebih menyakitkan gitu. Bagi orang yang mengecilkan kita. Iya benar. Karena kita sudah bisa membungkam mereka. Itu bukan dengan kata-kata kita yang mungkin hanya numpang lewat aja bagi sebagian orang. Nah, tetapi ketika kita membungkam mereka dengan prestasi, akhirnya mereka malah semakin berkerut gitu. Ya, ternyata kita sulit dikalahkan gitu. Nah, di sini makanya setiap orang itu yang ingin sukses harus menganggap wajar setiap hal-hal yang negatif yang menyerang orang-orang yang seperti itu gitu. Karena apa? Karena semakin kita layani, semakin kita sulit gitu untuk
melangkahkan kaki kita, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itulah yang harus kita pikirkan, Bu. Berarti ketika ada orang yang mengolok-olok kita atau apa itu, kita fokus aja sama prestasi kita ya. Benar. Udah lah, yang gitu udah jangan dipikirin gitu ya. Makanya kan setiap orang itu harus punya tujuan dalam kehidupannya. Agar apa? Agar dia bisa memfokuskan diri kepada tujuannya tersebut. Akhirnya setiap omongan orang-orang yang negatif itu tidak perlu kita hiraukan gitu, karena kita tahu kemana kita mau melangkah. Masalahnya kalau kita tidak tahu kita mau melangkah kemana, itu cepat goyangnya, cepat goyangnya. Karena kita merasa banyak gangguan gitu di dalam perjalanan gitu kan. Nah, di sini makanya coba pikirkan prestasi apa yang ingin kita raih. Meskipun mereka mengecilkan kita karena background kita yang istilahnya yang membuat mereka itu tidak menarik gitu ya. Kita tidak perlu terlalu memperdulikannya gitu. Karena apa? Karena kita tahu goal kita apa, impian kita apa gitu. Nah, akhirnya karena kita fokus terhadap satu hal, akhirnya segala omongan-omongan orang yang tidak ada manfaatnya ini bisa kita cuekin, buktikan bahwa mereka salah gitu. Kita buktikan ketika kita meraih prestasi. Iya, betul. Karena semakin kita beradu argumen ya sama orang-orang yang seperti ini, nggak beres-beres. Akhirnya itu semakin membuat kita stres loh. Iya, betul. Akhirnya kalau jatuhnya kita menjadi depresi ya, karena kan kalau kita selalu melayani orang-orang yang seperti ini, kita akan kemakan gitu.